Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Amrinasari, NPM 181600, kelas PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Baiklah, saya mulai penjelasan untuk bab 1, yaitu konsep pembelajaran mikro. Sebelum saya menjelaskan konsep pembelajaran mikro, saya akan menjelaskan apa itu hakikat pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro itu berarti terbatas dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik dan mengajar atau mengajar. Micro teaching adalah suatu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara disederhanakan dalam waktu akomodasi yang terbatas. Bentuk penyederhanaan ini misalnya pembelajaran normal antara 30 menit sampai 40 menit menjadi 10 sampai 15 menit. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Roistia tahun 1902. Pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatu disederhanakan. Lalu menurut Hasibuan tahun 1988, pembelajaran mikro adalah metode latihan yang dirancang sedemikian rupa dengan mengisolasikan bagian-bagian komponen dari proses pembelajaran. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama itu mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi. Kedua itu untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru dalam hal keterampilan mengajar. Yang ketiga untuk memberikan kesempatan kepada guru atau calon guru berlatih dan mengoreksi diri. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada setiap yang berlatih, baik calon guru maupun para guru. Manfaat dari pembelajaran mikro. Manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap keterampilan mengajar. Yang bagi guru itu yaitu untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang dimilikinya. Kemudian ada karakteristik pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Akan tetapi walaupun bentuk pembelajaran mikro ini bersifat disederhanakan, tetapi dalam bentuk pembelajarannya dalam bentuk pembelajaran yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran mikro yaitu prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan dan penguatan, tantangan, dan perbedaan individu. Adapun menurut Dadang Sukirman tahun 2012, prinsip menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro, yaitu fokus pada penampilan, spesifik dan konkret, umpan balik, keseimbangan, ketuntasan, dan maju. Melalui pendekatan pembelajaran mikro yang kita dapat itu untuk memperluas wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran dari proses latihan. Dalam pembelajaran mikro, pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki proses penyiapan, pembinaan, dan peningkatan bagi calon guru atau para guru. Baiklah, lanjut penjelasan tentang bab 2, metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar 2013, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan satu itu tematik terpadu adalah pembelajaran yang terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna bagi siswa secara utuh.
Kedua itu pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, pendekatan saintifik ini adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan pembelajaran ilmiah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Anak yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah di atas, bukan guru. Baiklah, 1. Landasan filosofi kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1(1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, dan keterampilan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tumbuh dalam diri peserta didik. Intinya, kurikulum harus mampu mengembangkan seluruh potensi manusia, yaitu menjadikan peserta didik sebagai manusia seutuhnya, manusia yang memiliki kekuatan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada landasan yuridis. Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Untuk pendidik dasar dan menengah, menetapkan buku teks pembelajaran sebagai buku siswa atau lampiran 1 dan buku panduan guru sebagai buku guru dalam lampiran 2 yang layak digunakan dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Dan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa perancangan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP menggunakan penilaian yang otentik. Kemudian ada dasar pemikir. Pedoman khusus RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dari pedoman umum pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Keberhasilan penerapan kurikulum 2013 sangat ditentukan oleh pemahaman, kesadaran, kemampuan, keaktivitas, dan kesabaran dan kekuatan para guru SD itu sendiri dalam menerapkan pendekatan tematik terpadu dan pendekatan saintifik. Penerapan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, pengetahuan jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Penilaian proses dan hasil pembelajaran menurut standar proses, guru harus melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan guru, proses dan hasil belajar secara utuh. Adapun teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama itu penilaian kompetensi sikap atau efektif melalui cara dengan melakukan observasi. Kedua itu penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif dengan cara melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan sesuatu menggunakan teks praktik, proyek, dan atau penilaian portofolio. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan atau keterampilan skill yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional.
Kemudian itu ada keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada murid. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan tahap berikutnya dengan lebih lancar dan berkualitas. Kegiatan membuka pembelajaran yaitu menciptakan suasana siap mental, yaitu kondisi psikologis siswa agar sejak awal pembelajaran sudah terbangun kondisi psikologis yang siap untuk belajar. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa pada prinsipnya siswa akan bisa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu menimbulkan perhatian siswa. Proses untuk mencurahkan segala perhatian dan pikiran siswa pada pembelajaran yang akan dilakukan. Perhatian biasanya memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi dengan motivasi belajar. Selanjutnya, sesuai dengan pengertian dan tujuan keterampilan membuka pembelajaran, yaitu sebagai pra-pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Maka untuk mensiasatinya dapat dilakukan melalui alternatif kegiatan, yaitu menarik perhatian siswa, perhatian dalam pembelajaran. Kemudian, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Motivasi adalah suatu kekuatan atau energi yang mendorong seseorang untuk beraktivitas. Lalu, interaksi antara siswa dengan lingkungan melalui peran guru sebagai fasilitator pembelajaran adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga itu mencapai tujuan pembelajaran. Dari proses menata, mempersiapkan, dan memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan belajar siswa. Guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki tugas dan kewajiban yang luas, antara lain yaitu selain harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan, guru juga harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar yang menyenangkan. Lalu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal. Bila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat gangguan kecil, sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Dari pengertian mengajar tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran, yaitu proses mengolah lingkungan, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung, menyampaikan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran yang akan dicapai selama pembelajaran, membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dan dari mata pelajaran, menyampaikan lingkupan penilaian proses dan penilaian akhir serta teknik penilaian yang akan digunakan, memberikan acuan, merumuskan dengan peserta didik langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam hubungan ini, Depdikbud menjelaskan pengertian pengelolaan untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal sehingga dapat mengatasi berbagai gangguan yang mungkin akan mempengaruhi proses pembelajaran, baik gangguan kecil ataupun besar. Demikianlah penjelasan saya dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.